For a moment, we visit the city that is commonly passed by some tourists when traveling from Jakarta to Central Java. This city is one of the old cities that record a lot of history of Islamic Sultanate in the Nusantara. Located at the east end of West Java, this city was actually a stop place of two big civilizations that are Sunda and Java. It is a reasonable thing if now the city has a different cultural style and called a coastal city, which is potential. I am sure, after watching this, you will never consider this city as just a stop city, especially when the holiday arrives. Because we will tell you about the city of Wali, the city of Bahari, the city of shrimp, the city of accumulation, and as a busy city in Indonesia. Welcome to Cirebon City. Cirebon City is one of the regions in West Java Province, and it is located on the Pantura route that connects Jakarta, Cirebon, Semarang, and Surabaya. Cirebon comes from the word Caruban, which means a place of mixing of immigrants from various tribes, among others Sundanese, Javanese, Chinese, Arabic, even Dutch, and all its heritage. Akulturasi bahasa yang kita tetapkan bahwa kota Cirebon ini terbentuk dari wilayah yang memang bermacam-macam suku bangsa. Ada dari Cina, ada dari Jawa, ada dari Arab, ada dari Singapura, bahkan wilayah kebudayaan pun adalah ada Sunda, ada Madura, ada dari Melayu. Maka Cirebon itu terdiri dari beberapa wilayah. Maka Cirebon ini dibentuknya negara Cirebon, yaitu negara akulturasi. Pelabuhan Cirebon menjadi jalan perdagangan atau wilayah jalan sutra perdagangan Indonesia. Terkenal dari dulu, bahkan wilayah-wilayah negara-negara lain pun masuk di wilayah Pelabuhan Cirebon ini. Maka ada kaitannya wilayah Cirebon ini menjadi salah satu wilayah kota yang sangat strategis dalam pencapaian niaga. Because the region is a coastal, then most of Cirebon people's livelihood are fishermen. They work by catching fish and rebon around the beach and processing them into terasi, petis, or salt. Masyarakat Cirebon terdiri dari masyarakat agraris dan nelayan. Tapi Cirebon ini lebih dominan di wilayah pesisir, maka masyarakat Cirebon lebih mengarah pada penghasilan nelayan itu, yaitu mendapatkan ikan di laut. Maka Cirebon ini lebih tepatnya adalah kota pesisir. Agraris ini hanyalah sebagian dari sekian persennya. Dan di wilayah era sekarang, Cirebon masuk di wilayah perubahan yang sangat besar. Karena Cirebon salah satu kota yang unggulan di wilayah Jawa Barat sebagai kota yang penuh bahkan dengan kajian kebudayaan. Cirebon City is on the main road cross Pantura, which makes the city very strategic as a business area.
Cirebon City also has interesting tourism destinations with beautiful views, variety of unique cultural sites, deserved public transportation, and rich in culinary taste. So, no wonder if in its history, Cirebon was once a prima donna in colonial times. Ketika dari wilayah kota besar Jakarta mau menuju ke Jawa Tengah, pasti akan melalui kota-kota yang ada di Cirebon. Maka kota ini terjuluki atau diberi nama kota transit. Dan keunikannya adalah sederhana. Di kota Cirebon sendiri ada 4 keraton. Dan di satu sisi juga keunikannya adalah banyak peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Seperti yang kita lihat di belakang ini ada gedung BAT ini, peninggalan-peninggalan zaman kolonial Belanda. The event of power struggle in the colonial times shows that this region has a very potential natural and human resources for sustainability. Condition of the land and climate Cirebon is very possible to plant various agricultural land, which is very profitable. So, in the 17th century, the Dutch introduced plants such as tea, coffee, nira, and sugarcane. Kita punya potensi luar biasa, ada kebudayaan yang sangat menarik di sini. Seperti yang tadi saya ceritakan, ada topeng, ada tayub, ada beberapa kebudayaan yang menarik. Di satu sisi juga yang lebih menarik lagi adalah tentang kulinernya. Kuliner di Cirebon itu nggak kalah enak dan nggak kalah seru. Di dalam komunitasnya ada namanya tahu gejrot. Tahu gejrot ini salah satu tradisi yang ada di kota Cirebon. Dan ada lagi yang menarik bahkan sampai sudah membumi, yaitu nasi jamblang itu. Nasi jamblang ini sangat terkesan luar biasa dan begitu banyak penikmatnya, maka mereka akhirnya banyak yang sampai membuat sendiri dan akhirnya tercantol bahkan mencintai bahwa nasi jamblang itu sangatlah enak. During the Dutch colonial period, there was a forced labor project involving thousands of local residents to build Daendels Road from Anyer to Panarukan. It is said the government funds ran out when the road reached Jamblang district, so Daendels asked the local region to participate by providing food for workers. Then from there was one of the biggest catering movements in the history of Indonesia. Is to make rice packs with teak leaves so the rice still tastes good when it reaches the hands of these workers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Idul Fitri, usia 49, anak kedua generasi nasi jamblang Mangdul. Nasi jamblang Mangdul berdirinya dari tahun 70. Dulunya tidak besar seperti ini, cuma keliling-keliling kota, kantor-kantor. Kalau siang ke dekat kolam renang. Kalau berdiri di ruko tahun 95. Jamblang itself is one of the regencies in Cirebon, and there is a Chinatown area that is very suitable to be called a cultural heritage building, because most of the buildings are more than 50 years old. Jamblang Village that we know today is the culinary center destination of travelers from all over the Nusantara, and the most legendary Nasi Jamblang culinary, and a favorite of state officials is Nasi Jamblang Mangdul. Mangdul karena dulunya sakit-sakitan aja, jadi diterusin sama ibu. Terus ibunya setelah berangkat haji tahun 2000, terus ibu nggak ke warung, terusin sama anaknya saya yang generasi kedua. Jadi ibunya di belakang layar.
Ya biasanya kalau lebaran, habis lebaran tuh Pak. Kadang tuh aku belum buka tuh orang udah pada nungguin. Nungguin antri sampai keluar antrinya kayak sembako. Sampai kadang aku yang masaknya sampai kewalahan. Kadang kan orang dari luar kota habis puasa, jadi lebaran tuh sampelnya sampai sawalan tuh masih rame. Kebanyakan ya tahu sayur, dadar, bergedel, sambal sama daging. Daging juga jarang sekarang sih mintanya banyaknya Pak. Kuahnya Pak. Banyak yang sukanya tuh kuahnya. Dagingnya belinya 2, kuahnya mintanya banyak. Makanya daging itu Bang Dul tuh pasti kuahnya bikin banyak. Kalau udah siang habis kuahnya. Kuahnya kan gratis. Sama tahu sayur kuahnya juga yang banyak. Pasti kuahnya habis kalau siang tuh bikin lagi kuahnya. Kalau di sini tuh dari rakyat kecil sampai yang pejabat sampai presiden juga pernah. Iya. Megawati udah pernah makan sini, Guru Soekarno Putra, terusanan SBY, Presiden SBY kita tuh sampai Pak Sutrisno, Wakil Presiden, kadang dipanggil ke Jakarta. Terus pejabat-pejabat lain juga banyak nih, habisnya nggak kehitung lah. Udah lama banget sebelum PPKN. Even though there are more sellers of nasi jamblang, but nasi jamblang Mang Dul is still a main reference for Indonesian culinary lovers. The secret is in the quality of taste that still remains the same, although through several generations. In this stall offers approximately 20 to 30 different side dishes, starting from stir-fry balakutak, fried tempeh, sautéed shellfish, one tofu, pepes, and many more, which can be ordered according to our taste. Kalau ciri khasnya nasi jamblang Mang Dul tuh adanya di daging, sambal, tahu sayur, tempe, dadar, sama bergedel. Beda sama nasi jamblang yang lain. Kalau belinya di yang lain pasti ada ciri khasnya sendiri, kata orang makan itu. Saya sih nggak tahu ya, emang orang makan kalau beli, suruh Mang Dul belinya sama orang lain pasti ada bedanya. Pasti ini bukannya belinya di Mang Dul gitu Pak. Jadi ada ciri khasnya. Bedanya di tahu sayur, sambal, terus dadar, bergedel, tempe, beda. Kalau misalnya ambilnya harga 25 juga bisa dilayani. Tergantung kita ngambil menu. Kalau ikannya konflik sih lebih dari 40-an. Isinya kalau misalnya menu jamblang sih nasi, tempe, tahu, dadar, bergedel, daging, sambal. Itu harga 25-an lah. Harga 25 itu menu jamblang aja. Kan sekarang sih ada tambahan cumi hitam, ada kerang, macem-macem, ada pepes, segala macem. Sekarang kan divariasi. Karena permintaan konsumen. By using the wrapper of teak leaves, making the texture of rice is not easily changed and dried. The scent is very nice and has a strong texture and tight, so that the durability of the cuisine wrapped becomes longer. Kalau disebut nasi jamblang tuh nasinya dibungkus daun jati. Kalau bukan dibungkus daun jati itu bukan namanya nasi jamblang. Nasi jamblang tuh nasinya dingin, nggak bisa nasinya panas. Karena kalau panas nasinya nanti merah Pak. Banyak permintaan nasi jamblang tuh mintanya nasinya agak panas. Tapi saya sih tetap mempertahankan yang dulu pakai nasinya agak dingin. Karena itu kuat sampai malam. Philosophically, nasi jamblang shows the character and way to eat Cirebon coastal residents. Side dishes that were originally popular among certain ethnicities now almost on the buffet table of nasi jamblang. Ya menaruh, karena kan kalau nggak dibungkus daun jati, kata orang makan tuh tidak ada khasnya. Karena khasnya tuh di daun jati Pak. Kalau misalnya pas musim kemarau daun jati agak susah.
Kadang orang bungkusnya pakai kertas nasi. Kata orang makan tuh, nggak enak Bu, nggak sedap gitu, nggak ada aroma daunnya. Nasi jamblang masih tetap masaknya pakai kayu jati, nggak pakai kompor gas. Nasinya aja. Kalau yang lain sih pasti ada yang pakai gas. Kalau misalnya kalau masak sih tetap sama yang dulu sama sekarang tetap dipertahankan Pak. Bumbunya juga tetap nggak akan dihilangkan. Malah itu ciri khasnya. Kalau misalnya beda dikit aja, pasti orang komplain ini bukan masakannya kok beda gitu. Jadi tetap rasa tetap dijaga. Mulai masak kalau nasi jamblang tuh dari siang, dari jam 1. Jam 1 itu masak tahu, digoreng, terus daging dipotong-potong buat, kalau daging nggak bisa sore, harus sore dulu baru masaknya, nggak bisa dadakan. Terus pagi-paginya masaknya nasi mulai dari jam 6 sore sampai pagi, sampai selesai. Terus kalau dadar, bergedel apa mulai jam 12 malam. Nasinya pakai angin yang tambah yang gede baru diakul. Kalau enggak gitu nanti nasinya kayak nasi warteg belarat gitu. Kan nasinya kan nasi jamblang mah pulen satu aja kenyang. Jam 5 pagi udah buka. Dulu sih kalau pagi naik kereta bawa oleh-oleh jamblang kan sampai sana, sampai Jakarta jam setengah 10 bisa dimakan sarapan pagi kata orang Jakarta. The location of Nasi Jamblang Mang Dul stall is on Cipto Mangunkusumo Street, number 8, Kesambi. Access to this stall is still easy to find and easily traversed by private vehicles or public transportation. When lunch arrives, this food stall is increasingly crowded visitors. Every day, customers willing to queue to wait for their turn to be able to eat a plate of nasi jamblang. Kalau yang masak nasi itu sebelum musim corona sih masaknya kan karena nasinya sampai 1,5 kintal. Jadi yang masak tuh orang 2. Terus yang bikin dadar 1. Yang bungkusin nasi 2. Terus yang masak golongannya telur, dadar apa 1. Sama yang goreng tempe 1. Jadi dibantu sama karyawan ada 8 orang di rumah kalau masak. Supaya pagi-pagi selesai semua. The concept of serving Nasi Jamblang Mang Dul is a buffet, where visitors can choose rice with side dishes that have been provided in large containers. The best selling is ati sapi or chicken, cow heart, lung, brain cow, squid, eggs, tofu, tempeh, satay, meatballs, and many more. After choosing the desired side dish, the visitors can go to the cashier's table to pay for all of the orders. Then they can enjoy it comfortably. Konsumen juga ada yang dibawa ke Australia buat anaknya yang di Australia. Cuma sayanya tuh takut makanannya basi. Cuma saya, kok bisa sih Bu dibawa ke Australia? Ya bisa, asal makanannya ditaruh di freezer dulu. Kalau misalnya tahu penerbangannya, baru makanannya dipanasin, baru dibawa. Pas di sana nggak apa-apa makanannya, layak dimakan. Saya yang punya masakannya takut apa-apa gitu. Jadi makanya tanya sama orang yang bawanya. Terus bawa ke Surabaya juga gitu. Saya nanya sama yang belinya, takut apa-apa, takut nggak kuat, takut kan nggak enak, takutnya dikomplain. Tapi yang bawa tuh pernah bawa, tapi nggak apa-apa. Ke Surabaya, ke Jogja, nggak apa-apa. Jadi kalau pasti sini pasti bawa makanan jamblang. Tadi juga aku kirimin, sekarang Kang yang udah tahu WA, kirimin nanti uangnya, uang pembeliannya pakai transfer sekarang pakainya. Nanti dipaketin di kereta. Nggak ada kereta sekarang, adanya di travel.
Dari sejak kecil, waktu SD, kebetulan saya bersekolah di SD Kartini, saya sudah menikmati atau memakan nasi manggul yang sangat legend ini. Kebetulan waktu itu manggulnya masih ada. Saya kebetulan sering sekali berlangganan. Kemudian di SMA, saya kebetulan di SMA 1, dekat juga dengan manggul, ya waktu masih di kolam renang di Gunung Sari yang sekarang jadi Matahari Gria Mall. Nah, sekarang di sini saya kebetulan memang sudah berdomisili di Bandung, sehingga setiap saya sekali bertugas ataupun memang berlibur di Cirebon, saya selalu menyempatkan diri di rumah makan nasi jamblang manggul ini. Karena saya sudah merasakan dari sejak kecil dan berlangganan, rasanya memang maknyus. Ya kuncinya itu, satu, resepnya jangan berubah. Saya tuh minta sama keponakan, cucunya Mang Dul tuh, kalau mau bikin jamblang, yang penting rasa jangan beda. Sekarang tuh saya lagi merintis untuk generasi ketiga, karena cucu-cucunya Mang Dul tuh udah pada besar-besar, ada yang kuliahnya udah selesai, cuma rasanya yang masih belum kata orang makan sih rasanya beda gitu, masih belum pas sama tangan aku, makanya aku masih dibimbing sama saya, nanti belum saya lepas, jadi masih dibantulah sama aku, karena akunya kan umurnya udah ya semacam udah agak umur lah, jadi sekarang generasi ketiga lagi dirintis supaya nasi jamblang Mang Dul jangan hilang. Kalau bisa generasi 3 lebih maju lagi dari generasi 2. Jamblang area is increasingly developed as a popular tourism sector in Cirebon, especially the potential of religious tourism such as pilgrimage and culinary centers. Starting in 2019, the city is inaugurated as an old city, which continues to be developed in order to further move the economy of the surrounding community. In this way, synergy occurs between the government and the community to continue to move to advance the excellence of Cirebon. Cabang-cabangnya Mang Dul cuma ada di Rumah Sakit Mitra sama Jogja Grand. Tapi Jogja Grand sementara lagi tutup dulu. Mungkin di suatu saat, di masa akan datang, nasi jamblang ini akan aman. Karena apa? Nasi jamblang ini salah satu aset, maka harus dipertahankan dengan baik. Peran penting pemerintah tentang adanya kuliner jamblang ini sangat diperlukan. Karena memang kita butuh pengkaderan, butuh pendataan, sehingga kuliner ini akan baik. Bahkan tidak punah dimakan waktu. Karena sebetulnya tradisi itu akan kuat bila mana saling mendukung. In the future, it is not impossible for Cirebon culinary icons, namely nasi jamblang, will be known to people around the world. So, I hope from now on, you can also make Cirebon as one of the lists of tourist destination. You will definitely feel how enjoy the legends of the people's taste. Harapannya nasi jamblang Mang Dul tuh pinginnya tuh terus sampai ke habis cucunya lagi, pinginnya tuh nggak sampai putus, pingin supaya maju terus, jangan mundur ke bawah, jangan, pinginnya tuh maju, jangan sampai patah lah gitu. Habisnya ngerintisnya tuh lama, kasihan sama almarhum, kan dari bawah, ini udah ngerintis udah namanya udah besar, pinginnya tuh ke anak cucu lebih besar lagi, jangan mundur, pinginnya ke atas. Kalau bisa diperluas cabangnya gitu. Optimis bahwa nasi jamblang akan tetap ada sampai kapanpun.